Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwah billah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai hari ini diberikan kesempatan oleh Allah hadir dalam detik-detik, menyambung detik berikutnya yang kita tidak tahu apakah umur kita tersambung atau tidak. Yang kita juga nggak tahu apakah nanti pagi kita masih berpakaian seperti ini atau sudah mengganti pakaian kita dengan kain kafan. Yang kita tidak akan pernah tahu bahwa ada saja dari keluarga kita yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan keluarga kita. Ramadan adalah tempat di mana manusia bisa meraih ampunan Allah sebanyak-banyaknya, bisa meraih karunia dan rahmat Allah begitu luasnya yang Allah tebarkan lewat keberkahan pagi, siang, malam Ramadan. Tidak ada sedetik pun di bulan Ramadan itu waktu yang Allah berikan tersia-siakan buat hambanya, kecuali kelebihan-kelebihan dan keberkahan di bulan Ramadan yang tidak sama dengan bulan yang lain. Oleh sebab itu merugilah orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh, amalan istighfar, taubatan nasuha, qiyamul lail walaupun hanya witir 3 rakaat, salat fajar, ta'lim, kemudian salat isyraq, duha, duhur dan seterusnya, berputar 24 jam. Bahkan tidur kita pun hendaknya bernilai ibadah, karena Nabi mencontohkan bagaimana tidur yang beribadah itu, bagaimana buang air yang ibadah itu, bagaimana makan dan minum yang ibadah itu, bagaimana bekerja mencari nafkah yang bernilai ibadah itu, bagaimana tersenyum kita yang bernilai ibadah, bahkan bagaimana marah kita yang bernilai ibadah. Pendek kata, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya memberikan contoh bagaimana hidup bersama Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW melalui contoh dari Rasulullah yang ditiru oleh para sahabat, dan kita mengikuti para sahabat yang mencontoh Rasulullah SAW. Ikhwah fillah, tidak ada satupun ibadah kita yang sah, yang sahih, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa modal awal yang jelas. Sebab kejelasan di dalam ibadah itu menjadi pokok, menjadi landasan, menjadi penting. Syar'i atau tidak syar'inya, sah atau tidak sahnya salat itu tergantung dari awal ibadahnya. Apa itu? Kata Nabi, innamal a'malu binniyah. Ada 2 hadisnya, innamal a'malu binniyati. Dua-duanya sama maknanya, artinya sama. Setiap ibadah itu, setiap amal itu, maksudnya setiap amalan saleh itu sangat bergantung kepada niat. Kalau niatnya batal, batal. Kalau niatnya sah, sah. Kalau niatnya sahih, sahih. Ikhwah fillah, bicara soal niat, maka an-niyatu fil qalb. Niat itu ada di dalam hati.
Niat itu bukan di sini. Niat itu bukan di lisan. Niat itu bukan di gerakan. Tetapi niat itu ada di dalam hati, fil qalb. Kenapa di dalam hati? Karena hati ada istilah jangan bohongi hati nurani, betul. Di dalam dada kita ada dua tempat, hati dan jantung. Dalam bahasa istilah Arabnya disebut qalb. Ada dua tempatnya, hati dan jantung. Dalam bahasa Arab disebut qalb. Orang Indonesia menyebutnya hati nurani, berasal dari kata nur aini. Nur ain, dua mata yang menerangi hati, yang menerangi dada kita ini. Hati dan jantung disebut dengan qalbu. Di dalam Al-Quran, qalbu yang selamat disebut qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti di padang mahsyar, la yanfa'u, tidak ada satupun yang bermanfaat, malun, harta yang ditumpuk di dunia dan tidak diserahkan kepada akhirat, tidak bermanfaat. Wala banun, dan anak-anak yang dilahirkan dibesarkan dengan pendidikan yang tidak islami dan mengamalkan amalan soleh tidak manfaat. Illa, kecuali man atallaha, siapa yang menjumpai Allah, siapa menjumpai Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Hati yang salim adalah hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang ketika di dunia diikuti oleh anak-anak yang saleh, istri yang salihah, keluarga yang saleh, masyarakat yang saleh, negara yang saleh. Khawafillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu besar loh Pak. Jangan main-main loh Pak dengan mahsyar. Lama sekali hisabnya, dahsyat sekali perjalanannya, yang belum tentu. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah atas ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, hari ini saya ingin berikan satu materi. Tauhid adalah kunci ibadah. Tauhid ahadah. Tauhid berarti mengesahkan. Siapa yang diesahkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat sebagai salah satu contoh ibadah yang kita disuruh melakukannya setiap hari dengan 5 waktu peribadatan, dan sudah jelas contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan contoh yang baik. Ketika kita memulai sholat, maka sebelum hadis berkata di dalam Bulughul Maram, idza qumta ila shalah fasbigil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Ya. Kemudian summastaqbilal qiblata, menghadap kiblat, cari tempat salat di masjid untuk berjamaah. Summastaqbilal qiblata, bersama imam. Sudah duduk, sudah berdiri tenang, summastaqbilal qiblata fakabbir, maka bertakbirlah. Di dalam takbir, summastaqbilal qiblata, berdiri dengan tenang menghadap kiblat, maka ada satu tempat yang namanya tuma'ninah, konsentrasi. Apa yang dikonsentrasikan? Niat kepada Allah. Di mana niatnya? Di sini. Di sini. Pak, hati kalau tersakiti rasanya gimana ya? Hati kalau tersakiti gimana rasanya? Sakit banget, betul? Sampai ada lagu, sakitnya tuh di sini, betul? Begitu sakitnya sampai orang bikin lagu. Nggak pernah ada lagu sakitnya tuh di sini. Kenapa tidak sakit di sini? Karena memang kalau udah sakit hati, saudara, semua tubuh menjadi sakit, betul? Kalau ini saja baru pusing. Kalau kepala saja pusing, mata saja paling mata yang sakit, kepala pusing, telinga yang sakit, hanya kepala saja daerahnya yang sakit. Tapi kalau ini yang sakit, seluruh tubuh menjadi sakit. Coba kalau udah sakit hati, tidur susah, makan nggak enak, jalan nggak enak, mau apapun serba tidak enak, hidup jadi resah. Kenapa? Hatinya sakit. Hati yang bahagia,
Hati yang bahagia akan menularkan seluruhnya yang menjadi bahagia. Lisan jadi bahagia, ucapannya jadi enak, jadi ada senyum, menampakkan kebahagiaan kepada orang lain. Kenapa hatinya bahagia? Tatapan matanya menjadi indah, telinganya enak sekali untuk mendengarkan hal-hal yang perlu buatnya, gerakannya menjadi enak, lenggak-lenggoknya menjadi enak dilihat orang. Kenapa? Hatinya sedang enak, bahagia. Ikhwah fillah, pertanyaannya, pernahkah kita menjumpai Allah dalam keadaan bahagia? Dalam keadaan hati yang enak, dalam keadaan hati yang indah, dalam keadaan hati yang ingin sekali bertemu dengan Allah dengan penuh kecintaan dalam rangka mahabbatillah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkannya, ya Allah aku mencintaimu, bismillahirrahmanirrahim, dalam ucapan-ucapan Fatihah kita. Ketika kita memulai salat, saudara, ada satu gerakan, ya, ada satu gerakan Allahu Akbar, betul? Takbir. Ada bacaannya takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, ada niat terpancang di dalam hati, di dalam dada tadi, hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Pintu masuknya itu ini. Pintu masuk dari an-niyah itu ini. Hanya karena Allah, hanya untuk Allah, hanya kepada Allah saja saya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan kita manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Enggak ada yang lain, enggak boleh yang lain selain ibadah, maka tidak diterima amalan apapun dari si hamba itu, walaupun amalannya terlihat amalan ibadah. Kok bisa begitu Ustaz? Iya. Kenapa? Nanti larinya di samping gerakan fi'liyah dalam bentuk gerakan yang dicontohkan Nabi, ada gerakan ruhiyah. Apa itu? An-niyah, niat. Apa niatnya? Harus karena Allah. Nah, niat harus karena Allah inilah yang disebut tauhid di dalam ibadah. Mengesahkan Allah. Tidak boleh ada niat yang lain kepada selain Allah. Niat kebanggaan untuk disebut sebagai orang saleh adalah niat yang batal. Niat supaya disebut sebagai imam yang pandai membaca Al-Quranul Karim dan memimpin salat adalah niat yang salah dan batal, bahkan cenderung kepada syirik, meskipun mungkin syiriknya masih asghar. Niat kepada selain Allah dalam bentuk kebanggaan karena disebut orang alim yang memimpin umat di dalam ibadah, maka niat itu menjadi batal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia di dalam pandangan Allah, wow, ulama besar, oh ustadz terkenal, oh ustadz yang sangat luar biasa bacaannya dan hafalan Qur'annya banyak. Tetapi ketika niatnya bukan karena Allah, maka habislah dia di hadapan Allah. Tidak berniat apapun, bahkan dia membawa dosa-dosa yang besar. Kenapa? Karena dia telah memimpin satu jamaah yang besar dengan niat karena selain Allah. Berhati-hatilah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena tauhid ini berkaitan, karena niat itu sangat erat, bukan sangat erat, memang ia menjadi bagian besar daripada ibadah, di mana ibadah itu harus konsentrasi hanya kepada Allah. Berarti niat itu adalah isinya tauhid, maka tauhid di dalam ibadah menjadi pokok dan penting dan tidak bisa ditinggalkan. Ketika takbir Allahu Akbar, kalimatnya kita katakan Allah Maha Besar. Berarti selain Allah tidak boleh lagi masuk bersanding, apalagi kita saingkan dengan kalimat yang kita ucapkan tadi, Allah Maha Besar. Di dalam ibadah kita
Kenapa sering terbersit pikiran selain Allah? Karena sebelum di dalam solat kita memang ada selain Allah yang kita tetap bawa. Kita tidak pisahkan. Kita tidak berniat bahwa selain Allah dilarang masuk. Kita tidak berkeinginan bahwa saya dan Allah saja hari ini yang berbicara, yang lain diam. Tidak boleh masuk ke telinga, tidak boleh masuk dalam pandangan, tidak boleh masuk dalam ingatan, tidak, apalagi kalau masuk ke dalam qalb. Ketika dia masuk ke dalam hati selain Allah itu pastilah membuat kacau ibadah kita. Pak, saya sering lihat begini, orang kalau sholat itu saking pengen khusyuknya, saudara. Ini contohnya sholat aja ya, karena kita lakukan setiap hari. Dalam khusyuk, dalam sholat itu pengen khusyuk banget, betul? Ya, kita sering lihat tuh. Allahu Akbar. Dia ulang lagi. Bahkan ada yang belum nyampe takbir, Allah. Nggak nyampe, balik lagi. Allah. Balik lagi. Allah. Sampai dia merem-meremin mukanya, betul? Sampai berapa kali dia takbir, tetap saja dia merasa tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu, Pak? Sering nggak kita lihat kayak gitu? Sering ya? Jangan-jangan kita juga suka begitu kan? Ya? Allahu Akbar. Balik lagi. Sampai berapa kali baru dia merasa afdol, ditariknya Allahu Akbar. Ikaw nan sambung. Ini sudah nyambung. Ini yang sudah nyambung. Ada hal yang lucu. Allah mengatakan bahwa Allah itu maha mendengar. Betul? Allah itu maha mendengar. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Tidak ada satupun butiran debu dan atom yang tidak tercatat gerakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari dusta kita yang tidak dicatat oleh Allah Ta'ala. Tidak ada satupun dari ucapan perkataan kita dari kita lahir sampai hari ini tidak dicatat. Bahkan ketika kita berkata, benar engkau adalah Tuhanku, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita berjawab, bala syahidna. Walaupun kita sudah tidak, tapi catatan di hadapan Allah masih ada dan tidak pernah dilupakan dan dihapus. Saudara, seorang hamba menghadap Allah Ta'ala dengan bekal tauhid yang benar, maka ibadahnya insya Allah akan menjadi benar dan lurus. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dia beribadah, contoh di dalam salat, ketika dia bertakbir, hatinya sudah terpenuhi dengan keyakinan bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha segala-galanya. Sehingga ketika si hamba bertakbir di hadapan Allah, takbirnya adalah takbir yang syarat dengan pengabdian, penghambaan, kemudian ketotalitasan di dalam penghambaan pada Allah. Allahu Akbar. Allah maha besar. Si hamba merasakan dirinya kecil sekali di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan beberapa sahabat ketika Nabi takbir, mereka takbir dengan air mata berlinang. Dengan air mata berlinang. Bahkan Nabi menangis di dalam ibadahnya. Sahabat menangis mengikuti Rasulullah, bukan karena semata-mata sedih, tetapi mereka tahu bahwa Rasulullah hari ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Allah mencatat gerakan mereka, Allah mencatat catatan hati mereka, Allah mencatat semua yang mereka lakukan. Apakah ibadah mereka karena Allah atau bukan? Hari itu mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafik sholat bersama Nabi, takbir bersama Rasulullah, mengaminkan Fatihah Rasulullah, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ketika mendengar bacaan-bacaan Rasulullah, mereka mencibir di dalam hati. Ketika mendengarkan bacaan-bacaan yang menyinggung hati mereka, mereka mengutuk dan melaknat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka resah di dalam ibadahnya, mereka ingin cepat pulang di dalam ibadahnya. Ketika mereka sudah salam, langsung mereka pergi meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak ada lagi zikir, tidak ada lagi fikir, tidak ada lagi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resah
apalagi kalau udah subuh dan isya. Subuh, kenapa subuh? Mereka ingin cepat-cepat mencari dunia. Mereka merasa rugi bersama Rasulullah karena subuh nggak dapatkan dunia, berdagang pagi hari dan jalan dan sebagainya. Kenapa isya mereka resah? Karena mereka sudah capek dan lelah. Kalau 3 hadir ke majelis Rasulullah nanti ditanyain, kemana itu si fulan, kemana itu si fulan dan sebagainya. Ikhwah fillah, seorang mukmin yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meniatkan ibadahnya hanya kepada Allah taala, maka tertancap di dalam hatinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudara, kata Syekh Muhammad At-Tamami rahimahullah, "I'lam anna al-ibadata la tasammu ibadata illa ma'at tauhid." Enggak ada itu ibadah bisa disebut ibadah tidak akan sah tanpa tauhid, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Enggak sah itu ibadah tanpa tauhid. Tidak ada itu ibadah tanpa pengesaan Allah, pemutlakan Allah di dalam ibadah. Ketika hati kita terbagi kepada selain Allah, maka nilai ibadah kita bukan terbagi. Dalam pandangan Allah tidak bernilai, walaupun dalam gerakan dilihat sah. Berhati-hatilah saudara. Saya tidak katakan tidak sah. Dalam gerakan fikihnya sah, tapi tauhidnya Masya Allah perlu pertimbangan yang banyak. Kenapa? Karena dia masukkan juga, dia lengkapi juga peribadatan hatinya itu, ya, yang nanti diikuti oleh gerakan ada selain Allah. Apa selain Allah? Tadi sudah saya jelaskan. Kebanggaan, ria, perasaan lebih hebat, lebih alim, lebih banyak hafalan Qur'annya, lebih bagus dari manusia yang lain. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan aku lebih besar dari manusia yang lain. Tidak bernilai ibadahnya meskipun dia bergelar ulama, profesor, doktor. Saudara, kemudian apalagi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, illa ma'at taharah, karena salat itu seperti taharah, seperti orang yang salat tanpa taharah, tanpa bersuci. Coba, tidak bertauhid, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, seperti orang yang tanpa taharah, bukan lagi tanpa wudu, tapi tanpa taharah, tanpa bersuci sebelumnya. Bayangkan saudara, betapa kotornya orang yang sholat tanpa tauhid tadi. Kotor sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hatinya tidak bersih, hatinya tidak mutlak hanya untuk Allah dalam ibadahnya. Saudara, latihlah ini di dalam kehidupan kita. Sama saya seperti antum, na'udzubillah, hari ini saya minta sama Allah, ya, dihindarkan dari perkara-perkara selain Allah di dalam ibadah saya. Demi Allah, hari ini saya masih belajar. Makanya kalau ada orang berkata, Ustadz udah luar biasa. Enggak. Saya selalu bilang, saya preman yang ingin jadi baik, pengen jadi orang benar, pengen benar demi Allah. Itu aja. Kenapa? Karena ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla, diperlukan pernyataan, ya Allah, inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, aku ini adalah hambamu yang zalim, ya Allah. Apa kebanggaanku di hadapanmu? Hamba ini ahlul maksiat, ya Allah. Banyak durhakaku kepadamu, banyak tidak taatku kepadamu, banyak tidak jujurku kepadamu ketika manusia tidak melihatku dan hanya Engkau. Ikhwah billah, jamaah rahiman rahimakumullah. Kemudian kata beliau lagi, hal ini karena kesyirikan, ya. Apabila ada ibadah dimasuki oleh syirik, maka akan menjadi rusak. Tadi saya bilang, ketika ada kebanggaan lebih dari manusia, ketika ada sandingan selain Allah dalam hati kita di dalam ibadah, masuklah bab syirik. Meskipun syirik itu syirkul asghar, tetapi kita telah memasukkannya, maka ibadah itu menjadi rusak, tidak bernilai di hadapan Allah. Rusak, fasad, rusak. Lalu kita beribadah puluhan tahun dengan ibadah yang begitu terus.
Ihwafillah jamaah rahimakumullah, maka hendaklah ini menjadi perhatian buat kita semua. Karena syarat salah satu yang penting di dalam ibadah itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah, memutlakan Allah di dalam ibadah. Ihwafillah, karena tauhid adalah syarat utama diterimanya amal. Contohnya salat, ya, diterima seluruh amal, tapi saya kasih contoh salat karena ini yang penting, ya. Maka ini adalah konsekuensinya. Kenapa konsekuensinya? Kenapa harus ada konsekuensi? Karena lihat nanti. Di dalam tasyahud awal dan akhir, walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam sholawat, ya, tapi semua sepakat sampai syahadat, gitu ya, sampai syahadat. Walaupun nanti ada yang salawat, kalau awal Ustaz sampai syahadat aja dan selawat, tidak perlu sampai akhir. Itu perdebatan fikih, saya tidak mau perbincangkan, ya. Tapi semua sepakat bahwa sampailah kita pada bab asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan gitu. Betul. Di bab di tasyahud awal atau tasyahud akhir. Keduanya ini akan kita ulang terus di dalam salat. Sehingga dalam salat kita setiap hari berapa kali kita mengucapkan syahadat? Berapa kali, Pak? Ayo hitung. Ayo, duhur 2, asar 2, maghrib 2. Terus subuh isya 2, subuh berapa itu? 9 kali, betul? Nah, sampai begitu kita mengucapkannya, apa maksud Allah buat kita? Setidak-tidaknya kita harus memahami bahwa, ingat ya, berkali-kali kita mengucapkan syahadat. Seorang yang baru masuk Islam sekali saja mengucapkan syahadat, betul? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekali saja dia masuk Islam, disaksikan oleh manusia. Buat orang yang baru masuk Islam, kita sudah Islam, tetapi Allah suruh kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam ibadah kita, dalam solat kita, tasyahud awal dan akhir, kecuali solat subuh hanya akhir saja. Berkali-kali kita harusnya mengerti bahwa Allah menginginkan kita, hidup kita itu tidak pernah lepas dari kalimah ini. Dari kalimah yang sangat luar biasa penting buat si hamba kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maknanya adalah mengucapkan secara lughah dengan bibirnya atau dengan hatinya. Kalau hatinya masih ada la ilaha illallah, walaupun bibirnya kalau sudah sakaratul maut menjadi keluh, tapi ada hatinya menetapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Soal proses dakhalal jannahnya kelak itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala atas ampunan dan rahmat Allah. Tapi pintu masuknya sudah ada, syahadatu alla ilaha illallah. Dia mati mitatan dalam keadaan Islam. Seorang khatib disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan tidak sah solat kalau tidak ada wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang benar. Takwa yang benar itu seperti apa? Takwanya orang-orang mukmin yang akibatnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia mati dalam keadaan Islam. Allah nyuruh, Nabi memerintahkan kepada kita, jangan sekali-kali mati dalam keadaan tidak Islam. Begitu pentingnya kalimah ini, la ilaha illallah, disambung dengan Muhammadar Rasulullah. Kenapa begitu penting? Karena kalimah inilah yang dipelihara dari awal salat sampai akhir salam dalam ibadah mahdhah kita, betul? Dari mulai fakabbir takbir Allahu akbar, gitu ya. Kalau di Mekah ya, subhanallah, nikmat sekali. Kalimat takbir ini kalimat penafian. Nabi meniadakan selain Allah hilang, selain Allah tidak ada, selain Allah pergi.
Tiba-tiba ingat, Masya Allah, itu dompet gua taruh di atas lemari. Masya Allah. Ya Pak ya, jadi kalau mau nyari barang hilang, sholat aja Pak. Masya Allah, langsung ketemu. Iya beneran, ketemu itu. Astagfirullah, itu di kantor belum dimatiin komputernya. Astagfirullah, kompor mah mati, langsung bantalkan sholat. Kompor ingat, mah ayah belum matiin kompor tuh. Ya kalau kompor kan bahaya Pak, bisa meleduk bentarnya. Batalin sholatnya, telepon bini, jangan tawakal aja lah, habis sholat baru meleduk. Jadi saudara, kenapa nih bab dunia bisa masuk di dalam ibadah sholat kita? Kenapa bisa begitu? Kita harus jujur sama Allah, nggak perlu sama manusia. Kita harus jujur sama Allah. Ya Allah, ini kuntu minaz zalimin. Saya ini hambamu yang zalim ya Allah. Masih ingat urusan-urusan dunia ya Allah. Ketika dalam menghadap Engkau saja aku ingat, aku mengingat Engkau saja ibadah sholat, aku masih ingat urusan dunia. Saudara, nanti ada saat sakaratul maut, ya, di mana kita tidak memerlukan lagi dunia. Di saat itu ditampakkan oleh Allah kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikan maka akan tampaklah di wajah orang yang sakaratul maut itu kesukaan dan kesenangan. Tapi kalau keburukan maka akan tampakkan di wajah orang itu wajah yang getir, sedih, takut dan sebagainya. Perhatikan orang-orang yang sakaratul maut. Ya, kenapa? Karena nanti kita tidak bisa memperhatikan diri kita sendiri. Jadi belajarlah, jangan sampai ketika kita melihat orang yang susah sakaratul maut itu, kemudian kita tidak belajar dari mereka. Atau melihat orang-orang yang sakaratul maut dengan senyum dan bahagia, kita belajar dari mereka. Kenapa mereka bisa tersenyum saat sakaratul maut? Karena mereka tersenyum saat ibadah pada Allah. Karena mereka suka menjumpai Allah, karena mereka rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah nggak Pak kita pengen dekat sama Allah? Ya Allah aku rindu padamu. Pernah nggak Pak? Ngomong, ya Allah aku cinta padamu, ya Allah aku rindu padamu. Pernah Pak? Pernah Pak? Ada nggak kerinduan, ya Allah aku ingin ketemu Engkau ya Allah, aku ingin bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak Pak? Pernah nggak ngomong gitu? Pernah kan? Kenapa kan? Takut langsung mati ya Dad ya? Karena kepikiran takut langsung mati. Seharusnya berpikir, kalaupun dimatikan oleh Allah, barusan kita ngomong ya Allah aku rindu. Allah matikan kita dalam keadaan kerinduan. Masya Allah. Kira-kira masuk jannah nggak tuh? Ini saudara. Jadi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bersanding dengan niat yang sahih dan benar. Maka niat innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Maka niat solat kita karena Allah, yang kita temui Allah, yang kita hadapi Allah, maka kita berharap di akhir kehidupan kita dengan salam, dengan keselamatan, di mana saat sakaratul maut kita menjumpai Allah dengan senyum malaikat pencabut nyawa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, sini hambaku, wadkhuli jannati, masuk surgaku, sini kata Allah. Pak, ingin sekali Pak, beneran rindu sekali ketemu Allah itu. Temuilah Allah di dunia ini dalam ibadahmu dengan ikhlaskan Allah. Temuilah Allah di dalam ibadahmu, di dalam salatmu karena Allah. Temuilah Allah di bulan Ramadan dalam kecintaan dan mahabbah yang tinggi. Kenapa yang tinggi? Karena sebelumnya kita sudah membinanya lewat Sya'ban, lewat Rajab, Sya'ban menuju Ramadan. Seharusnya takbir kita saat Ramadan besok adalah takbir yang penuh kecintaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga kata Nabi, seorang sahabat bertanya gini, ya Rasulullah, bagaimanakah supaya sholatku khusyuk ya Rasulullah? Khusyuk itu tetap melihat, tetap mendengar
ya, tetap bisa berucap, otaknya tetap normal, hatinya tetap nyambung. Nah, kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana sholatku supaya khusyuk? Kata Nabi, ingatlah mati. Sederhana jawaban Nabi, betul? Bagaimana supaya aku khusyuk ya Rasulullah? Kata Nabi, ingatlah mati. Sederhana, nggak banyak cerita. Saya tanya sama antum, apa pengalaman antum waktu mati? Apa yang pengalaman antum waktu mati? Nggak tahu kan? Emang belum mati, ya kan? Tapi coba bayangkan saat kita sakaratul maut, saat kita melihat orang-orang yang sedang dalam keadaan proses kematian, ya, apa yang paling dia cintai, apa yang paling dia sukai, apa yang sering dia sebut, itu adalah gambaran kehidupannya ketika dia hidup. Seorang hamba menghadap Allah, kemudian kata Nabi mengingat kematian, maka kata Nabi itu kita ikuti. Apa caranya? Ketika kita sudah mau sholat, berwudu dalam keadaan yang bagus dan sebagainya, pakai pakaian yang paling bagus. Ketika kita menghadap Allah dalam keadaan bahwa jangan-jangan ini hari terakhirku, jangan-jangan ini salat terakhirku, jangan-jangan ini takbir terakhirku, jangan-jangan ini niat terakhirku ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita sering melihat orang yang takbir Allahu Akbar wafat, betul? Betul? Mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa mesti mudah-mudahan? Karena kita nggak tahu niatnya, betul? Kita hanya berprasangka baik. Tetapi buat kita hendaklah berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, gitu? Ya, mudah-mudahan kalaupun di hari akhirku ini ibadah hari terakhirku ya Allah, maka jadikanlah ini ibadahku hanya karena untuk Engkau dan kepada Engkau saja ya Allah. Pak, ketika ibadah kita hari itu terakhir betul-betul hanya karena Allah, maka membatalkan semua ibadah yang lalu yang tidak karena Allah. Bayangkan coba betapa luar biasa rahmat Allah itu. Membatalkan yang hal-hal yang lalu yang tidak karena Allah. Kenapa? Hari itu kita benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah mencabut nyawa kita dalam ucapan takbir Allahu Akbar. Allah mematikan ke dalam ucapan ruku, dalam ucapan sujud. Masya Allah, dalam keadaan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ihwalillah, ini biasanya terjadi buat orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat pada Allah. Ustaz, apakah kami yang preman, kami yang zalim ini tidak punya kesempatan? Ada, tetapi jarang. Pernah ada cerita seorang laki-laki supir angkot, ini kejadian di Kota Bumi, ya. Malamnya habis mabuk, kemudian subuh dia tidur di mobil, tapi tiba-tiba dia pengen mandi karena gerah katanya. Dia mandinya di masjid karena nggak ada tempat lain dekat sama mobilnya. Mandi, mobilnya parkir, dia mandi di masjid itu. Seumur-umur dia nggak pernah mandi di masjid itu. Dia mandi bersih semuanya. Pas mandi, azan. Selesai mandi, tiba-tiba saja dia masuk ke dalam masjid, gitu. Dan dia ikut sholat subuh berjamaah. Akhir salam dia wafat. Enak nggak tuh Pak? Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah, itu salam terakhir yang mudah-mudahan jadi salam yang paling indah buatnya menghadap Allah. Mau kayak gitu Pak? Mau kayak gitu? Ya udah mabok aja, kali aja bisa pakai gitu. Tapi kan belum tentu. Kita kan sudah nempuhnya yang umum-umum aja. Apa yang umum? Ibadah, banyakin niat, bersihkan karena Allah. Tauhid tinggikan, tauhid padatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati dalam ucapan takbiratul ihram kita. Betul? Inna salati dalam tahajud kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita menjadi indah, hidup kita menjadi mulia,
hidup kita menjadi bahagia. Orang-orang yang tidak memiliki keterikatan kepada dunia secara berlebihan kecuali hal-hal yang diperlukan saja, ya, dan dia mutlakkan Allah di dalam kehidupannya, maka hidupnya menjadi bahagia, hidupnya menjadi indah, urusannya menjadi gampang. Semua problem hidupnya Allah selalu bimbing pada jalan yang benar. Terus aja ada jatuh bangun di dalamnya, tetapi Allah bangunkan, ya, Allah berikan innallaha ma'as sabirin. Allah cinta hambanya yang sabar. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Kita berharap kita wafat dalam keadaan lagi bangun, betul? Lagi bangun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah itu dusta tanpa tauhid. Cinta Allah itu bohong tanpa peribadatan dan penyerahan seluruh aktivitas kehidupan kita diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu hidup kita sia-sia dan kita adalah para pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Jadilah hamba-hamba Allah yang jujur. Jadilah hamba-hamba Allah yang taat, berbekallah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja saya sampaikan pada antum semua. Semoga ini manfaat, semoga semakin membuat kita cinta di bulan Ramadan. Ya tadi ya, mudah-mudahan Ramadan di Baitul Izzah ini di Ramadan yang penuh berkah, kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam-malam yang penuh ampunan dan rahmat Allah, menghadiahkan 1000 bulan buat kehidupan kita. Allah memaafkan hidup kita untuk tahun berikutnya. Masya Allah, tidak ada bulan yang paling berkah kecuali Ramadan. Kita berharap semoga Allah hidupkan kita sampai bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kita kebahagiaan dan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, ada yang nanya nggak kira-kira? Ada yang nanya? Nggak ada ya? Nggak ada? Kita tutup saja ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah cinta kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.